Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi di hari ini, hari Kamis, tanggal 13 April 2023. Nah, di sini ada kabar baik yang baru saja admin dapatkan. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke rekan-rekan ya, admin di sini akan bagikan informasi menjelang pengumuman pasca sanggah. Jadi silahkan disimak rekan-rekan ya. Hari ini Kamis 13 April 2023, ini kabar gembira untuk P3K soal nasib di hari tua. Oke, nah ini penting rekan-rekan ya, karena kita tahu bahwa ada kontrak yang cuma 1 tahun dan maksimalnya 5 tahun. Nah bagaimana kalau misalnya kontraknya habis? Status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K disebut setara dengan PNS, yakni sama-sama sebagai aparatur sipil negara. Nah ingat rekan-rekan ya, jangan minder, kita itu yang lulus P3K sama-sama ASN. Ini masih banyak yang ini ya. Seperti PNS, P3K juga mendapatkan berbagai tunjangan, antara lain tunjangan beras, tunjangan fungsional, BPJS Kesehatan, tunjangan jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian atau JKM. Ada juga tunjangan kinerja daerah. Kalau TKD ini yang besarannya sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Nah, ada juga di tahun 2021 yang mengatakan bahwa di daerahnya tidak ada TKD, namun ada juga yang mendapatkan. Namun terkait besarannya sudah pasti ini berbeda rekan-rekan ya, karena akan dikembalikan kepada kemampuan APBD-nya. Jadi jangan heran kalau misalnya rekan-rekan itu dapat TKD ya, dapat TKD tapi di daerah lain juga dapat, namun nominalnya cukup besar di daerah lain. Jangan kaget rekan-rekan ya. Bahkan untuk P3K guru juga mendapatkan tunjangan profesi guru alias TPG yang disesuaikan dengan gaji pokok. Nah ini ya, P3K guru yang mendapatkan tunjangan profesi guru. Kalau tidak salah ini yang punya Serdik. Yang membedakan, pensiunan P3K tidak mendapatkan uang pensiun yang diterima bulanan. Ingat ya, yang membedakan di sini adalah uang pensiun yang diterima bulanan. Perlu juga diketahui, P3K ada yang hanya bekerja selama 1 tahun saja, setelah itu pensiun. Nah ini rekan-rekan ya, kalau tidak salah di Jawa Tengah ada daerah ya, kalau tidak salah, mohon maaf kalau keliru, yang dikontrak itu cuma 1 tahun. Pasalnya, syarat pendaftaran P3K antara lain usia paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Ingat ya, 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Namun meski misal hanya bekerja 1 tahun, mayoritas P3K yang ada saat ini sudah mengabdi menjadi honorer selama bertahun-tahun. Nah ini benar juga kalau misalnya dia itu honor di usia misalnya 30 tahun. Pensiun itu kan 59 tahun kalau guru kalau tidak salah ya. Nah, berarti dia itu sudah mengabdi 29 tahun. Dengan demikian, tidak berlebihan jika pemerintah memikirkan hari tua para pensiunan P3K. Saat ini sedang ada pembahasan dengan paguyuban Mempan RB dan Taspen. Nah, saat ini rekan-rekan ya. Oke. Saat ini sedang ada pembahasan dengan paguyuban Mempan RB dan Taspen terkait skema tabungan hari tua atau P3K. Kalau di Kemenak ini kalau tidak salah ini sudah sudah dibicarakan juga untuk teman-teman yang di Kemenak terkait tunjangan hari tuanya. Ujar Wakil Kepala BKN yaitu Supranawa Yusuf dalam sambutannya pada acara sosialisasi Taspen live di Aula lantai 5 Gedung 1 Kantor Pusat BKN. Jadi ini disampaikan langsung oleh Wakil Kepala BKN, di mana sedang dilakukan pembahasan antara Mempan dengan Taspen terkait jaminan hari tua ini. Hal ini disambut baik oleh stakeholder di kementerian maupun lembaga pemerintah daerah, juga menaruh perhatian khusus terhadap skema tabungan hari tua P3K. Sabu Supranawa Yusuf yang dikutip dari situs resmi BKN. Nah ini disampaikan dari situs resmi BKN. Pernyataan Kepala BKN 2015. Pada 2015 silam, Kepala BKN atau Badan Kepegawaian Negara, yaitu Bapak Bima Haria Wibisana mengatakan P3K memiliki posisi yang setara PNS. Jangan terlalu memaksakan diri menjadi PNS. P3K juga ASN dan mendapatkan gaji serta fasilitas setara PNS. Itu disampaikan oleh Bapak Bima 14 Oktober 2015 yang lalu.
Dia menyebutkan PNS itu cuma status saja. Untuk gaji dan fasilitas lainnya sama dengan P3K. Sama dengan gaji P3K rekan-rekan. Bahkan kalau bicara gaji lebih duluan, sebenarnya lebih duluan itu P3K menerima gajinya daripada PNS ya, yang PNS, karena dia itu masih ada diklat terlebih dahulu sebelum menerima SK-nya. Dia menyebutkan PNS itu cuma status saja. Sedangkan untuk pensiun, dananya bisa diatur dengan tabungan pensiun. PNS itu kan cuma menang gengsi saja. Kalau dianalisa lebih jauh, P3K sama kedudukannya dengan PNS karena dibayar dengan jumlah yang sama pegawai negeri. Nah, ini benar juga rekan-rekan ya. Gajinya itu sama. Data jumlah P3K. Mengutip data demografi ASN sempat dipublikasikan Kemenpan RB, jumlah ASN di Indonesia hingga 31 Maret 2022 mencapai 4.206.783. Rinciannya, ASN berstatus PNS sebanyak 4.029.748 orang, ini yang PNS, sedangkan P3K secara keseluruhan mencapai 232.035. Mengingat juga rekrutmen P3K ini baru beberapa kali, dan itu pun jumlahnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tapi kita tahu bahwa rekrutmen ke depannya, khususnya untuk guru dan kesehatan itu dilakukan dengan rekrutmen P3K. Kecuali misalnya ada regulasi baru yang mana honorer itu langsung diangkat menjadi PNS. Adapun seleksi P3K 2022 menyediakan formasi totalnya mencapai 532.892. Rinciannya, untuk 56 instansi pusat yang ikut pengadaan P3K 2022 disiapkan formasi 94.057. Adapun total formasi P3K 2022 untuk instansi daerah mencapai 438.835. Para peserta seleksi P3K 2022 yang dinyatakan lulus baru akan menerima NIP dan SK pengangkatan pada tahun ini. Ini ya yang formasi P3K 2022 yang insya Allah akan diumumkan besok di hari Jumat. Nah, jadi terkait masalah gaji PNS dan P3K itu sama, dan sekarang itu dilakukan pembahasan antara Menpan dengan Taspen. Rekan-rekan, ini disampaikan langsung oleh BKN, lebih tepatnya Bapak Supranawa Yusuf. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Jadi semoga saja ini ada secepatnya ada golnya, dan rekan-rekan juga bisa menikmati terkait pekerjaannya ya selama ini sebagai honorer, terus diangkat menjadi P3K, dan setelah pensiun ada uang pensiun. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Silahkan dipantau terus channel ini. Admin akan terus berbagi kepada rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.